kalian membantu ibu merebus air di rumah? Ketika airnya mendidih, pernahkah kamu mengamati kenapa airnya nampak seperti bergerak naik dan turun ya? Anak-anak, ternyata gerakan naik turun air ketika mendidih itu ada kaitannya dengan proses perpindahan panas atau perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang mana ya yang terjadi pada saat kegiatan merebus air sampai mendidih? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, sebelumnya yuk kita ingat-ingat kembali apa saja cara perpindahan kalor. Iya, masih ingat ya, perpindahan kalor itu terjadi melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Iya, konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, yang kedua adalah konveksi. Apa itu konveksi? Iya, konveksi adalah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Yang ketiga adalah radiasi. Apa itu radiasi? Iya, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, khusus di video kali ini kita akan khusus membahas cara perpindahan kalor secara konveksi. Nah, anak-anak, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Nah, zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang berada di atasnya akan menggantikannya. Anak-anak, perpindahan kalor secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu saja kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut kan? Nah, jika buku-buku itu diumpamakan dengan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya atau kamu sebagai perantaranya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Jadi, buku itu diumpamakan sebagai panasnya atau kalornya, sedangkan kamu yang membawa bukunya diibaratkan sebagai media atau zat perantaranya. Anak-anak, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang berada di atasnya. Jadi air yang di bawah akan naik ketika panas, sedangkan air yang berada di atas kan masih dingin, itu akan turun. Begitu terus selanjutnya akan naik dan turun untuk menggantikan yang panas akan naik, yang dingin akan turun, yang panas naik, yang dingin turun, dan begitulah seterusnya. Anak-anak, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, anak-anak, angin darat terjadi pada waktu malam hari ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk
pergi berlayar atau pergi melaut mencari ikan. Nah, kebalikannya yaitu angin laut. Angin laut ini terjadi karena pada waktu siang hari daratan lebih cepat panas jika dibandingkan dengan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Nah, keadaan ini digunakan para nelayan untuk kembali pulang ke rumah setelah semalaman mencari ikan di lautan. Anak-anak, angin darat terjadi pada waktu siang hari dan dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke daratan setelah melaut ya. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan rumahmu ya. Apakah di rumah kalian ada jendela dan juga ada ventilasi udara? Nah, pemanfaatan ventilasi udara itu juga memanfaatkan salah satu prinsip perpindahan panas secara konveksi, di mana udara panas yang berada di dalam rumah akan keluar dan digantikan oleh udara dingin yang masih berada di luar rumah. Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku paket ya. Dibuka buku paketnya halaman 80 sampai 81. Nah, di dalam halaman tersebut terdapat sebuah bacaan yang berjudul perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Nah, tugas anak-anak adalah mencari informasi penting atau hal-hal penting yang terdapat dalam masing-masing paragraf tersebut. Ya, cara mencari informasi pentingnya sudah kita bahas di pembelajaran pertama. Anak-anak, sekarang Bu Eka beri waktu 10 menit ya untuk membaca sekaligus mencari informasi penting apa saja yang terdapat dalam paragraf tersebut ya. Bu Eka tunggu 10 menit, jadi videonya silahkan di pause dulu. Baik anak-anak, sekarang kita bahas ya informasi penting dari paragraf yang pertama. Informasi penting yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Informasi penting yang kedua yaitu peristiwa konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Sedangkan informasi yang ketiga adalah zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Sekarang kita mencari informasi penting ke paragraf yang kedua ya anak-anak. Nah, di paragraf kedua ini kita menemukan 3 informasi penting. Yang pertama yaitu perpindahan panas secara konveksi dapat diibaratkan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku. Nah, informasi yang kedua yaitu ketika memindahkan buku, kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Sedangkan informasi yang ketiga adalah perpindahan kalor secara konveksi akan menyertakan perantaranya. Sekarang kita ke informasi penting yang terdapat dalam paragraf yang ketiga. Ada 2 informasi penting. Yang pertama, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Dan informasi penting yang kedua yaitu air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas dan bergerak ke atas. Baik, kita lanjutkan ya. Kita ke paragraf yang keempat. Terdapat 3 informasi penting. Yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik-pabrik. Informasi penting yang ketiga yaitu pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi.
Anak-anak, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya mencari hal-hal penting atau informasi penting yang terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, kali ini kita akan belajar cara membuat peta konsep atau peta pikiran. Nah, apa sih peta konsep atau peta pikiran itu? Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan data atau informasi penting dalam bentuk cabang. Nah, pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Anak-anak, inilah bentuk peta konsep yang masih belum ada isinya ya. Nah, ini hanya berupa diagram yang berisi panah-panah yang nantinya kalian isi sesuai dengan informasi yang terdapat pada hal-hal penting atau informasi penting yang sudah kalian catat tadi. Nah, ini contoh peta konsep yang sudah jadi. Karena tadi kita membahas tentang perpindahan panah secara konveksi, berarti judul yang di tengah atau pokok bahasan dari peta pikiran ini berbunyi konveksi. Jadi diagram ini membahas tentang konveksi ya anak-anak. Nah, di sini kita menjelaskan inti dari konveksi itu apa. Nah, di tanda panah yang ke atas, konveksi ada kata adalah, nah setelah itu kalian isi. Nah, konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kemudian ada panah lagi, dapat diumpamakan sebagai, itu maksudnya konveksi dapat diumpamakan sebagai memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian informasi yang selanjutnya, pada peristiwa merebus air, ya konveksi terjadi pada peristiwa merebus air ya. Nah, ketika pada saat merebus air itu terjadi peristiwa apa? Kemudian dijelaskan, air mendapat panas, bergerak ke atas, dan didinginkan atau digantikan oleh air yang berada di atasnya. Nah, konveksi ini mengakibatkan apa? Ya, mengakibatkan zat yang ringan bergerak ke atas, dan zat yang ada di atasnya akan menggantikan. Kemudian konveksi ini mengakibatkan apa lagi? Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Selanjutnya, contoh lainnya apa? Selain pada peristiwa merebus air, contoh lainnya yaitu terjadinya angin darat dan angin laut, penggunaan cerobong asap pada pabrik-pabrik, dan ventilasi di rumah-rumah. Anak-anak, coba kalian amati sekali lagi ya gerakan naik turun air pada saat merebus air. Nah, gerakannya unik sekali ya, bisa airnya nampak seperti meliuk-liuk. Nah, biasanya kegiatan ketika badan meliuk-liuk itu adalah ketika pada saat kita menari ya. Ngomong-ngomong, pernahkah anak-anak melihat pertunjukan tari? Iya, tentu saja tarinya penarinya pasti akan berpindah-pindah ya sesuai dengan formasi yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak, formasi yang dilakukan pada saat penari melakukan gerakan tari disebut dengan pola lantai. Nah, pola lantai ini disebut juga dengan garis imajiner yang dilalui penari pada saat menari. Nah, pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari pada saat melakukan gerakan tari. Anak-anak, ada dua pola dasar pada pola lantai. Yang pertama yaitu pola lantai garis lurus. Contohnya seperti vertikal, horizontal, diagonal, segitiga, segi empat, zigzag, dan juga segi lima. Nah, pola lantai yang kedua yaitu pola lantai melingkar. Contohnya seperti lingkaran, setengah lingkaran, dan angka 8. Anak-anak, contoh dari pengembangan pola lantai yang garis lurus yaitu yang pertama vertikal. Nah, ini adalah contoh pola lantai vertikal, yaitu formasi penari lurus ke depan dan ke belakang.
Yang selanjutnya adalah horizontal. Nah, kalau pola lantai horizontal ini, posisi penarinya lurus ke kiri dan ke kanan. Sedangkan untuk yang diagonal, formasi penarinya yaitu menyudut ke kiri atau juga bisa menyudut ke kanan, membentuk sebuah garis diagonal. Nah, formasi penari yang selanjutnya yaitu adalah segitiga. Yang selanjutnya adalah pola lantai segi empat. Yang selanjutnya lagi adalah zigzag. Nah, zigzag ini yaitu pola lantai yang membentuk huruf Z, ya anak-anak. Selanjutnya adalah pengembangan pola lantai garis lingkar, garis melingkar ya. Yang pertama adalah lingkaran. Tentu saja formasinya membentuk lingkaran. Kemudian ada setengah lingkaran, kemudian membentuk angka 8. Nah, contohnya pada tari pendet yang berasal dari Bali. Nah, ini pada gambar ini tari pendet menggunakan pola lantai setengah lingkaran. Yang selanjutnya adalah tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, tari piring ini menggunakan pola lantai formasi segi empat. Berikutnya adalah tari saman. Tari saman ini sangat terkenal sekali anak-anak. Tari saman berasal dari Aceh dan seringkali pola lantainya menggunakan pola lantai horizontal atau lurus ke kiri dan ke kanan. Yang berikutnya adalah pola lantai setengah lingkaran pada tari sekapur sirih yang berasal dari Bengkulu. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas dari gurumu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.